bilang itu hoak. Saya klarifikasi di sini, tidak ada namanya minta penangguhan, tidak ada. Hei Mbak, jangan percaya itu namanya bohong. Kalau udah bohong berarti apa? Jangan dipercaya ya guys. Kita itu nggak kebohongan, kita mendoakan supaya jalan Anda lancar, supaya jalan Anda cepat menuju mana? Penjerong ya. Lah kita mah cuma mulutnya aja yang suka bikin omongan-omongan. Lah Anda, kebohongan Anda bukan hanya omongan, saya mendarah daging. Lo jual produk-produk overclaim, lo jual produk-produk overprice, lo jual produk-produk Cina, lo jual semua, lo jual semuanya, lo jual. Mau masih ngomongin dosa, masih mau ngomongin tentang kebohongan. Sleepy jual kaca gede-gede, beli gih. Aduh, kok jangan serang dulu Panda. Pertama enteng tiba-tiba pakai baju orange, diem. Ini ya, gue kasih tahu sama kalian. Biasanya penyidik akan memanggil pelapor kembali setelah si terlapor ini dipanggil, karena itu masih klarifikasi. Lalu setelah nanti si terlapor ini dipanggil pihak kepolisian, itu membutuhkan waktu beberapa hari. Udah, setelah itu cukup nih semuanya gelar perkara, lalu lah tiba-tiba ini bisa dijadi tersangka atau enggak. Gak segampang itu membuat orang menjadi tersangka. Makanya gue heran, tiba-tiba udah 2 minggu Niki sama Mail itu menjadi tersangka. Agak heran, membengongkan gitu. Jangan petang-peteng tiba-tiba pakai baju orange, dia mingke dadakan jadi psikolog. Kalau gue lihat-lihat secara mata kasat gue, ceritanya gue cosplay menjadi psikolog ya kan. Kalau aku lihat-lihat, sepertinya mata mereka penuh mata ketakutan, mata-mata tertekan. Ditambah dari gerakan tubuhnya sudah tidak se-ekstrim lagi, sudah tidak se-ekstrim dulu lagi. Takut ya. Sebenarnya dalam hati jiwa raga ini sebenarnya penuh dengan rasa takut, atau mungkin duitnya sudah habis. Iya. Dipikir-pikir, makanya cari duit itu yang benar. Atuh, misalnya jualan cilok gitu, atau cireng, ya nggak, bakso bakar enak loh. Si geng-geng sirkus ini sepertinya mata-mata penuh dengan ketakutan, jiwa-jiwa yang penuh dengan pura-pura tegar, padahal dia di dalam hatinya sangat amat menyala kesedihanku, menyala ketakutanku. Jiwa-jiwa yang pura-pura tegar, terus apa lagi ya? Makanya jangan mau digoreng-goreng sama si Nefus ini kan suka menjadi goreng-goreng dan seolah-olah menjadi bidadari yang turun langsung longsor di comberan. Sekarang sibuk ngelaporin tentang pencemaran nama baik ular. Sebenarnya gue pengen tahu deh, nama asli si SS ini siapa sih sebenarnya? Kalau memang dilapor itu adalah bukan nama aslinya, itu kena nggak sih? Kan selama ini yang dibilang ular itu SS, dan nama aslinya ini siapa gitu loh. Terus bukannya dia sendiri yang seneng kalau misalnya dia dipanggil ular, karena dia bilang ini adalah tahun ular meliur-liur di pagar Pak Umar. Aduh, iya, gue itu nggak akan stop membahas ini sampai ini persidangan. Yang penting lu pada datang di persidangan nanti ya. Ingat, outfit lu yang bagus, yang keren buat si bawang. Oke? Terus itu, jangan senang dulu sayang kalau misalnya kamu belum merasa diri kamu itu belum menjadi tersangka. Kita kan nggak bakalan tahu, tiba-tiba aja datang surat menjadi tersangka. Jadi jangan senang dulu, nggak akan gue menjadi tersangka, nggak akan. Ingat ada waktunya. Tahu-tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tetot. Baju Shopee. Jadi gue bilang baik-baik ya, SS, ular, meliur-liur di pagar Pak Umar. Ya, skincare lu tuh kan overclaim ya, yang lu bilang melalui video tersebut gitu kan. Dan penggiringan opini lu itu adalah menggiring opini apa? Kalau misalnya itu dipaksa oleh doktif, kenapa lu mau menyatakan permohonan maaf kalau misalnya
skincare kalau gitu nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya udah ditunggu aja. Dari ini pada sibuk nungguin BPOM kemana, kepolisian ini kemana, kok nggak turun-turun sini. Jangan-jangan yang kebal hukum itu sebenarnya si ular meliur-liur di pagar Pak Umar. Iya cuy. Alangkah banyaknya manusia. Berarti di dunia ini alangkah banyaknya brand-brand kecantikan ya. Ya Tuhan. Ini nggak ada model-model overclaim kayak babi, nggak ada di sini pasti. Nggak berlaku ini kali kayaknya ya. Overclaim gitu nggak ada ini. Kandungan-kandungan yang membuat muka kalian hancur nggak ada di sini. Ditangkap langsung pabriknya. Terjamin dan terpercaya semuanya kayaknya di sini. Nggak bisa kalau pabrik kita harus kirim. Berarti di sini nggak ada yang overclaim. Nggak ada, nggak bisa Bun. Nggak bisa, kenapa? Karena peraturan karena impor biasa barangnya tuh lebih ketat. Oh iya. Yang pertama dari Miss Endul, menanggapi klarifikasi dari SS yang katanya saya belum ditetapkan menjadi tersangka, dan di video kemarin saya juga sudah bahas yang mana diduga kasus pelaporan Doktif kepada SS sepertinya jalan di tempat, karena tanggal 3 Maret kemarin PH dari SS sempat diinterview oleh wartawan, katanya masih tahap klarifikasi atau wawancara. Tanggal 20 kemarin SS memberikan klarifikasi lagi nih, yang mengatakan bahwa SS itu belum menjadi TSK, yang artinya tidak pernah mengajukan penangguhan sampai hari Lebaran, karena laporan Doktif kepada SS itu masih tahap wawancara. Bisa-bisanya dari tanggal 3 sampai tanggal 20 masih tahap wawancara atau klarifikasi. Jadi kalau kita menduga ini sepertinya masih jalan di tempat, tidak ada pergerakan sama sekali. Yang paham hukum, ada yang tahu nggak sih setelah tahap klarifikasi itu seharusnya tahap apa lagi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian atas laporan Doktif kepada SS? Yang kedua, Valerie membahas soal si P, petenteng gitu ya. Kalian lihat sendirilah di storynya itu, dia itu seolah-olah merasa paling hebat, paling wah, dan merasa diri orang-orang akan terpengaruh gitu ya apa yang dikatakan oleh P ini. Nyatanya tidak. Memang sih ada beberapa yang mendukung gitu ya, tapi menurut saya yang tidak mendukung lebih banyak daripada yang mendukung. Bahkan kemarin juga sempat ada pencerahan gitu ya dari salah satu pihak mereka yang mendukung mereka, meminta kepada netizen untuk sadar, tapi tidak berhasil sepertinya, karena penggemar dari Nikita Mirzani tetap komitmen untuk memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Tidak ada kata maaf untuk pemerasan. Kalau memang Nikita Mirzani terbukti bersalah atas 3 pasal tersebut, harus dihukum. Dan tidak ada kata maaf juga untuk para mafia skincare, para owner overclaim. Itu tidak ada maaf. Kedua-duanya tidak ada maaf. Jadi istilahnya jangan tebang pilih. Berikutnya soal laporan SS kepada Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik. Nah, di situ kan Valerie sempat menanyakan, nama aslimu siapa sih? Kan Nikita bilang SS Uler, nggak menyebut nama lengkap. Tapi setahu saya sepertinya ada momen juga ya saat Nikita Mirzani menyebut nama asli dari SS, walaupun tidak secara lengkap, tapi paling tidak disebut gitu ya. Mungkin hal itulah yang akhirnya membuat pihak SS ini mempunyai kepercayaan diri yang tinggi gitu ya untuk melaporkan Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik. Nah, kita lihat ke depannya apakah laporan dari SS diterima atau tidak. Menurut saya akan ditolak. Kenapa? Karena di video kemarin saya sudah beberkan 4 bukti. Nah, di situ SS mengaku dia itu tidak keberatan sepertinya kalau dipanggil ular. Bahkan dia menyebut dirinya itu suhunya ular. Bayangkan, bukan ular lagi, tapi moyangnya ular, dedengkotnya ular. Dia juga sempat menggunakan sound lagu yang ada kata ular. Kemudian ada juga caption yang merujuk kepada kata ular. Jadi sepertinya tidak ada keberatan sama sekali. Dan ada lagi beberapa bukti pada saat mereka live, kalau tidak salah ya, mereka menggunakan atribut ular. Jadi sepertinya tidak ada yang namanya
penolakan sama sekali gitu ya. Mungkin awalnya SS ini merasa tersinggung dengan panggilan ular dari Nikita Mirzani kepada SS. Tapi anehnya di sini ya, setelah bertemu FS, keesokan harinya SS ini langsung melaporkan Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik. Hal ini yang membuat netizen itu bertanya-tanya. Kemudian Bunda Korla. Kemarin itu Bunda Korla tidak ada niat sepertinya untuk menyerang Nikita Mirzani. Dia itu membela owner kesayangannya, yaitu Mbak Maharani. Karena ada sebuah narasi dari suara netizen yang mengatakan bahwa Maharani adalah salah satu owner yang ikut nyogok Polela untuk menjebloskan Nikita ke penjerong. Nah, di situ sudah dibantah ya oleh Maharani, bahkan Korla pun ikut bersuara gitu ya, untuk membela anak kesayangannya itu, yaitu Mbak Maharani. Tapi untuk kasus overclaim sepertinya Korla ikut geram. Kemarin pada saat live dia sempat berkunjung gitu ya ke arena atau store yang jualan kosmetik, skincare dan produk-produk kecantikan lainnya. Dan di situ dia bertanya kepada temannya, di sini nggak ada kan produk overclaim? Nggak ada produk overclaim tai babi. Ini secara tidak langsung kan sindiran untuk para owner skincare yang overclaim. Itu sudah pasti. Mungkin dia geram juga gara-gara mereka. Maharani ikut terseret dalam kasus ini. Padahal Maharani mengatakan saya tidak pernah ikut-ikutan untuk melakukan hal itu. Korla sempat bertanya kepada temannya, di sini ada nggak sih produk overclaim? Dan tahu nggak, dijawab sama temannya, tidak ada. Aturan barang yang masuk ke negara ini itu sangat ketat. Nah, bagaimana dengan di Indonesia guys? Kok bisa ada produk-produk overclaim, produk-produk yang mengandung merkuri seperti itu ya? Ada produk-produk yang mengandung bahan berbahaya lainnya. Itu kenapa gitu ya, kok bisa lolos? Sedangkan di negara Eropa sana itu sangat ketat. Tidak ada yang namanya produk overclaim.